Semua orang kesal mendengar hal ini, karena ternyata ada satu hal yang belum bisa dipecahkan juga oleh polisi. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gue Amira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Di video kita kali ini, kita akan membahas salah satu film dokumenter yang diambil dari kisah nyata yang sangat menyedihkan yang berjudul Dear Zachary. Gue nggak mau spoiler terlalu banyak, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Andrew Bagby adalah seorang dokter yang berumur 28 tahun yang sedang menjadi residen bedah di Rumah Sakit Memorial Hospital. Di awal tahun 1999, Andrew bertemu dengan wanita bernama Shirley Turner yang merupakan seniornya yang berumur 38 tahun. Ternyata Shirley langsung naksir dengan Andrew, tapi Andrew enggak. Andrew masih patah hati karena dia baru saja putus dari tunangannya dan merasa belum siap untuk menjalin hubungan baru. Apalagi Shirley ini agresif banget. Dia ngejar-ngejar Andrew mati-matian. Sampai-sampai teman-temannya Andrew tuh risih ngeliatin Shirley yang grepe-grepe, nempel-nempel. Pokoknya kelihatan banget kayak ada yang salah dengan wanita ini. Bisa dibilang Shirley agak memaksa sampai akhirnya Andrew setuju untuk mencoba pacaran. Setahun kemudian Andrew diterima kerja di rumah sakit di New York, sedangkan Shirley bekerja di Iowa. Jadinya mereka LDR. Selama LDR 1 tahun, Andrew cuma pernah mendatangi Shirley sebanyak 1 kali, sedangkan Shirley mendatangi Andrew sebanyak 7 kali. Bahkan pernah sampai membobol masuk ke dalam rumah Andrew. Seserem itu yang namanya Shirley ini, guys. Lama-lama Andrew ngerasa gerah karena Shirley posesif banget. Lalu tiba-tiba Shirley bilang ke Andrew bahwa dia hamil dan udah memasuki usia 3 bulan. Jadi Andrew setuju untuk bertemu dengan Shirley untuk membahas masalah anak mereka karena Andrew mau tanggung jawab. Nah, waktu mereka ketemuan, ternyata Shirley ini mempermasalahkan Andrew yang dekat dengan teman-teman dokter wanitanya yang lain. Ceritanya Shirley yang posesif, cemburu. Dan entah kenapa Shirley tiba-tiba nyelocos, dia bilang, Andrew sebenarnya aku bohong, aku nggak hamil. Aku tuh cuman nggak mau aja kamu ninggalin aku. Jadi bisa kalian bayangin perasaan Andrew waktu dia denger, ternyata Shirley cuman pura-pura hamil. Karena marah, Andrew langsung mengantar Shirley ke bandara, disuruh pulang, dan disitu juga Andrew memutuskan hubungannya dengan Shirley. Sebelum kita lanjut ke cerita ini, gue mau kenalin kalian dulu. Siapa itu sosok Shirley Turner ini? Shirley memiliki kewarganegaraan ganda. Dia adalah warga negara Amerika dan Kanada. Shirley sudah menikah sebanyak 2 kali. Dengan suami pertamanya dia sudah punya 1 anak. Dengan suami keduanya dia sudah punya 2 anak. Tapi gak satu pun anaknya dia asuh. Semuanya masing-masing diasuh oleh suaminya dan dikirim ke rumah orang tuanya. Karena Shirley ini memang bukan ibu yang keibuan, gimana ya ngomongnya. Pokoknya gitulah ya guys, dia tuh nggak pintar mengasuh anak, dia juga kayak nggak mau ngasuh anak, bahkan ada salah satu saksi yang bilang pernah melihat Shirley menyiksa anak-anaknya. Nah, setelah bercerai dengan suami keduanya, Shirley sempat pacaran dengan juniornya. Waktu pacaran dengan adik kelasnya ini, Shirley pernah memukul wajah pacarnya dengan sepatu, pernah menguntit pacarnya, dan mengancam akan bunuh diri kalau ditinggalkan. Dan ancaman bunuh diri ini bukan cuma ancaman biasa guys, karena suatu hari Shirley pernah ditemukan overdosis obat tidur di depan teras rumah pacarnya. Bayangin perasaan pacarnya waktu itu pulang ke rumah, tiba-tiba di depan teras sudah ada pemandangan pacarnya overdosis. Jelas si pacarnya ini langsung takut dan begitu Shirley dilarikan ke rumah sakit, sayangnya Shirley masih hidup. Kenapa gue bilang sayangnya Shirley masih hidup? Nanti kalian tahu di akhir cerita. Dan tentu aja begitu Shirley sadar, pacarnya ini langsung memutuskan hubungannya. Barulah akhirnya Shirley bertemu dengan Andrew. Oke, kita balik lagi ke cerita tadi.
Setelah putus, besok harinya Shirley menelpon Andrew berkali-kali, tapi Andrew tidak mau mengangkat. Jadi, Shirley langsung masuk ke dalam mobilnya dan mengemudi selama 16 jam untuk menemui Andrew kembali di Pennsylvania. Shirley sampai di depan rumah Andrew sekitar jam 5 subuh, dan Andrew kaget karena subuh-subuh tiba-tiba Shirley ada di depan rumahnya. Shirley mohon-mohon pengen menjelaskan untuk mempertahankan hubungannya, tapi Andrew bilang, udah nanti deh, gue pergi kerja dulu. Nanti kalau aku udah pulang kerja baru kita ngobrol sebentar. Nah, selama Andrew kerja di rumah sakit, Shirley menunggu di dalam rumah Andrew. Bahkan si Shirley ini masih sempat online shopping guys, pakai komputernya Andrew. Nah, di rumah sakit, Andrew cerita ke teman-temannya, tadi subuh Shirley tiba-tiba ada di depan rumah aku nih. Pulang ini aku mau ngobrol sama dia. Semua teman-teman Andrew yang mendengar cerita ini langsung bilang, wah gila ini cewek, nggak beres ini cewek. Udah gak usah diladenin, kamu nongkrong aja sama kita-kita habis kerja. Gak usah temuin Shirley apalagi ketemu sendirian. Tapi guys, sayangnya Andrew tidak menghiraukan teman-temannya. Dia malah bilang, udahlah aku temuin dulu bentar, nanti baru aku nyusul kalian. Tapi ternyata malam itu Andrew tidak kunjung mendatangi teman-temannya. Dan sampai besok harinya, Andrew juga gak datang ke rumah sakit untuk kerja. Tanpa kabar sama sekali. Semua teman-temannya langsung yakin ini pasti ada hubungannya dengan Shirley. Siang itu, pada 6 November 2001, jenazah Andrew Bagby ditemukan dengan 5 luka tembakan di Taman Nasional Keystone State Park di Pennsylvania. Masing-masing luka tembakan ada di wajah, dada, belakang kepala, dan 2 kali di bagian pantat. Begitu kabar ini terdengar, semua orang langsung mengadu ke polisi, menyuruh polisi untuk menginvestigasi Shirley. Waktu ditanyai oleh polisi, Shirley mengaku di hari Andrew terbunuh, dia ada di dalam rumahnya sedang sakit dan sedang tidur. Polisi langsung mencoba mengecek kebenaran alibi ini dan langsung terbukti Shirley berbohong karena ada rekam jejak Shirley shopping pakai komputernya Andrew di tanggal itu, dan Shirley menelpon kantornya untuk mengabari dia nggak bisa masuk karena sakit dari telepon rumah di rumah Andrew. Begitu polisi mendapatkan bukti kebohongan Shirley, sayangnya Shirley sudah lari ke Kanada. Ingat guys, dia juga merupakan warga negara Kanada. Jadi dia bebas bisa bolak-balik Amerika dan Kanada. Nah, karena punya kewarganegaraan ganda dan sudah lari ke negara lain, proses penangkapan Shirley jadi lebih rumit dan tentunya sangat memakan waktu. Apalagi tiba-tiba Shirley mengumumkan dia sedang hamil 4 bulan dan anak di dalam kandungannya adalah anak Andrew. Bayangin perasaan kedua orang tua Andrew guys. Waktu mendengar kabar Andrew meninggal, mereka cuman bisa menangis setiap hari dan gak bisa ngelakuin apapun, cuman nangis aja bareng-bareng. Karena Andrew adalah anak mereka satu-satunya. Sekarang Andrew sudah meninggal, mereka sama sekali nggak punya keturunan. Dan bayangin perasaan mereka saat tahu kalau Shirley mengandung anak Andrew. Mereka yang tadinya sudah putus asa, tiba-tiba langsung punya harapan. Setidak-tidaknya mereka masih punya cucu. Jelas lah ya, kedua orang tua Andrew benci banget dengan Shirley. Tapi begitu mereka tahu bahwa Shirley mengandung cucu mereka, mereka memutuskan untuk mengubur rasa benci mereka terhadap Shirley demi cucu mereka. Shirley diajak ngobrol baik-baik, diperlakukan dengan baik, dan dibujuk untuk menyerahkan anaknya untuk mereka asuh, bahkan ditawari akan diberikan keringanan hukuman demi cucu mereka. Kalau kalian ingat, Shirley sendiri sebenarnya sudah punya 3 anak yang nggak ada satupun mau dia urusin. Logikanya harusnya Shirley mau-mau aja ngasih anaknya untuk diasuh oleh kedua orang tua Andrew. Tapi entah gak tahu kenapa, kali ini Shirley bersikukuh dia nggak mau menyerahkan anaknya. Kayak mau tapi berat. Mungkin sengaja ya, entah untuk menyiksa atau untuk mencoba melindungi dirinya sendiri supaya dapat hukuman yang lebih ringan atau dibantu. Begitu bayi ini dilahirkan, bayi ini diberi nama Zachary Andrew Bagby. Kedua orang tua Andrew yang dari Amerika langsung memutuskan untuk pensiun dan pindah ke Kanada, cuma demi menjaga satu-satunya keturunan mereka yang masih tersisa. Apalagi senyumnya Zachary itu loh guys, senyumnya itu persis dengan senyum Andrew, anak mereka yang sudah nggak ada. Jadi tiap kali mereka melihat Zachary, mereka ngerasa, oh, setidak-tidaknya masih ada sisa diri Andrew di dalam Zachary yang masih hidup. Tapi ternyata untuk memenangkan hak asuh Zachary ada banyak proses yang sulit. Apalagi selama menunggu persidangan, Shirley tidak dipenjara. Iya guys, dia nggak dipenjara karena dianggap tidak berbahaya bagi masyarakat sekitar. Gue juga kesel dengernya. Semua orang kesal mendengar hal ini.
Karena ternyata ada satu hal yang belum bisa dipecahkan juga oleh polisi, yaitu peluru yang digunakan untuk membunuh Andrew tidak sama dengan pistol yang dimiliki oleh Shirley. Jadi meskipun semua orang sudah yakin Shirley adalah pelakunya, masih ada beberapa hal yang harus diinvestigasi dan dicari jawabannya. Keputusan untuk membiarkan Shirley bebas dan tidak ditahan adalah keputusan yang sangat fatal, karena 8 bulan kemudian, Shirley memasukkan gerusan obat tidur ke dalam susu yang diminum oleh Zachary. Shirley juga ikut meminum obat tidur dengan dosis yang banyak. Dia ikat Zachary ke perutnya, lalu Shirley lompat dari dermaga pemancingan terjun bebas ke laut. Yang kemudian jasad Shirley dan Zachary ditemukan oleh pengunjung pantai, terseret di tepi laut. Kenapa film ini diberi nama Dear Zachary, surat untuk anak tentang ayah? Jadi, waktu Zachary lahir, semua teman-teman Andrew ingin membuat film dokumenter tentang Andrew supaya Zachary nanti kalau sudah besar bisa menonton film ini dan mengenal ayahnya. Tapi pada kenyataannya, siapa yang menyangka bayi Zachary juga akan dibunuh oleh wanita yang sama. Pada akhirnya, film ini menjadi kenangan untuk kedua orang tua Andrew, untuk mengenang anak mereka Andrew dan cucu mereka Zachary. Film dokumenter ini kalian bisa tonton secara online, ada di YouTube, ada juga di Amazon, dan siap-siap mata bengkak. Gua personally nggak bisa bayangin perasaan kedua orang tua Andrew yang harus mengalami kejadian yang sama berturut-turut dan benar-benar kehilangan keturunan mereka. Dan sampai di sini dulu video kita di hari ini. See you guys in the next video, dan jangan lupa untuk stay safe, take care, and stay alive.